Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH edisi hari Rabu 7 April 2021. Masih bersama founder kita, Doratus Prasetyo. Halo Mas Tio, selamat malam Mas. Halo Mas Budi, malam Ya, monggo. semua yang Monggo. hadir. Kita sudah di 44 peserta nih Mas. Oh ya, ini aku nggak bisa masuk ya di sini. The host has another meeting in progress. Salah itu. Salah linknya untuk Apa ya? join. Salah linknya untuk Oh ya, join. 836974. Mesin manual. Nah, masuk dari sini juga. Nah, Oh ya, sip, betul. Tadi yang kemarin ya. iya. Buka email yang kemarin. Ya, silakan Oke, Mas. malam semua. Mm-mm. Malam ini narasumber kita Mbak Safrilia Dwirianti. Panggilannya Mbak Safrilia, panggilannya apa ya? Mbak Lia? Ira. Hah? Mbak Ira. Oh, Mbak Ira. Safrilia Dwirianti. Iranya di mana ya? Harus cari. Nggak ada. Nggak ada. Oh iya, berarti sama kayak Mbak Mira kemarin dicari Yohana Lengkong. Miranya di mana ya? Nggak ada. Kemarin kan Mbak Yohana Lengkong, tapi panggilnya Mbak Mira. Kalau ini Mbak Safrilia Dwirianti panggilnya Ira. Ya. Oke. Ya nih malam ini kita mau kepoin Mbak Ira nih untuk pengalaman KF-nya, mulai dari kenal dari mana KF-nya, terus alasan menjalankannya apa, terus misal perbaikan yang didapat apa, kendala-kendala, respon lingkungan, sejawat, keluarga misalnya. Mau nggak Mbak? Mbak pakai slide? Boleh lah. Nah, mantap. Di-share screen, Mbak. Biar nggak kemana-mana sih sebenarnya. Berarti ada bakat storyteller biasanya kalau kemana-mana. Tinggal di Mbak Ira full masih pakai screen. kuning nih, aku udah ganti abu-abu. Tinggal di full screen. Ya, sip. Udah, mantap. Sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mas Tio, Mas Bobi, dan semua warrior di acara malam ini. Perkenalkan, saya Ira. Nama lengkapnya tadi ya di layar juga ada Safrilia Dwirianti. Kalau memang nggak ada Iranya, jadi jangan dicari Iranya ya. Ya, saya mau sharing aja cerita. Saya kasih judulnya memang upaya sehat lahir batin ya. Karena ini adalah tentang kehidupan kita semua. Sekaligus saya pengakuan juga sih sebenarnya, karena saya kenal KF itu sejak 2016 Mas Tio. Lalu? Udah lama ya? Udah lama. Jadi kalau Mas Tio pernah diundang sama Sahiba. Oh iya. Oh pernah Mbak datang ke seminar Sahiba juga ya? Iya. Yang waktu itu aku sama Mbak Eva ya, kalau nggak salah. Betul. Jadi kalau bicara soal, kalau kita ngomong kita fasilitasi, sebelumnya dulu taunya kan kita pasti ngomongnya nggak jauh dari diet atau diet ya. Kalau secara bahasa kan ya hubungannya nanti dengan pengen turun berat badan, yang sakit jadi sehat. Sepertinya nggak jauh-jauh dari itu gitu. Kalau kita bicara tentang diet gitu ya. Saya sebenarnya kalau bicara soal diet itu agak mundur sedikit. Itu 2015 saya pernah ikut seminar kedokteran yang isinya itu nutrisionis semua gitu. Nah di situ saya tergerak mungkin ya, karena salah satu moderator, malah bukan pembicara ya, moderator yang mengatakan bahwa kita hampir sekitar lebih dari 20 tahun mencoba untuk mengatasi kasus-kasus diabetes. Tapi makin ke sini bukannya menemukan hal yang lebih
simple ataupun lebih baik untuk pasien, malah pasiennya jadi macam-macam. Ya kan, komplikasinya jadi macam-macam gitu. Obatnya juga macam-macam gitu. Nah, dari situ sebenarnya saya berpikirnya, saya itu sebenarnya tidak ada riwayat penyakit. Alhamdulillah sampai anak 3 nggak ada keluhan yang berarti kecuali GERD. Jadi kalau bicara GERD, mungkin Mas Tio, teman-teman Warrior udah tahu nih modelnya orangnya saya tuh seperti apa. Ya, jadi udah tahu lah kalau orang-orang GERD tuh nggak bisa ngomong pelan, pengennya cepet-cepet, ya gitulah. Jadi kondisi yang membuat sebenarnya saya termotivasi untuk melakukan perubahan pola makan, ya awalnya nih, karena saya berpikir bahwa memang semua penyakit kita mulai startnya di makanan. You are what you eat gitu. Saya sebagai dokter juga dari 2003 berarti ya, itu saya bingung kalau misalnya kalau orang dibilang sakit A, saya nggak boleh makan apa ya dok? Gitu. Jadi mau nggak mau saya harus tahu pantangannya gimana ya, apa ya? Jadi yang ditanya pantangannya apa? Pasti makanan. Gitu. Tapi makanannya yang nggak boleh pada saat sakit, bukan. Jadi kalau saya pengen sehat, saya makannya apa? Bukan begitu pertanyaannya. Nah, saya juga tidak ada bakat gemuk dari kecil mungkin ya. Malah lebih ke, ya sebenarnya sih dengan tinggi 160, berat badan 48, 52, itu udah paling top lah. Saya gemuk itu hanya ketika hamil, yang naiknya juga sekitar 12 kilo aja. Begitu lahiran, normal lagi langsung gitu. Makannya banyak, makannya porsinya bukan porsi perempuan kalau saya bilang. Porsinya Portugal, tukang gali gitu. Jadi makannya banyak tapi nggak pernah gemuk. Nah, orang tuh banyak yang pengen nih kayak gini gitu. Makanya ketika saya kemudian memutuskan melakukan mungkin sebelumnya saya juga belum di KF, saya ikut satu ya Sahiba kan sebelumnya di metode diet yang lain ya. Nah, jadi kemudian kita hijrah bersama-sama ke KF gitu. Ya, pertanyaannya tentu mau dari keluarga, dari teman-teman. Ini nih pertanyaannya, udah kurus ngapain diet gitu? Itu kan bahaya gitu. Kalau sejawat tuh biasanya gitu. Emang sakit apa kok diet? Nah, itu hidup jangan dibikin susah lah gitu. Ya, karena melihatnya kok kayaknya mungkin dulu tuh kelihatannya kok susah banget sih makannya gitu ya. Nah, jadi itu alasannya. Nah, ini sebenarnya ini yang juga kemudian memotivasi saya ya. Jadi kenapa bisa Rasulullah itu mengajarkan lambung kita itu hanya sepertiga diisi makanan. Tapi kalau misalnya terus dibilang katanya puasa itu sehat, tapi kenapa kemudian orang banyak takut puasa ataupun kinerjanya pada saat puasa itu berkurang? Ya, padahal perang-perang di zaman dulu dilakukan pada bulan puasa. Nah, ini juga salah satu yang kemudian muncul, gitu kan? Kenapa bisa begitu? Berarti sumber energinya bukan sumber energi yang biasa. Karena dengan yang sedikit itu, dia lebih efektif untuk membuat kita bisa beraktivitas. Jadi pengalaman sebenarnya di KF-nya sih sebenarnya cukup panjang ya. Cuma ya seperti itulah. 2020
saya bekerja di Puskesmas dan memang pandemi ini luar biasa menyita tenaga, pikiran, gitu ya, perasaan juga, ya. Dari awal Maret kita berhadapan. Saya sendiri kasus pertama di wilayah saya itu bulan Februari, itu kasus nomor 8. Kalau dulu waktu awal tuh masih dinomerin tuh ya kasus-kasus. Selanjutnya nggak terhitung lagi. Saya terinfeksi itu timbul gejala itu 25 Agustus. Jadi memang setelah ada libur panjang, mulai tidak berlakunya lagi yang namanya PSBB. Jadi PSBB-nya sudah mulai longgar sehingga kasus mulai meningkat tajam gitu. Jadi ini alhamdulillahnya saya itu gejala hari pagi masih kerja, masih Zoom meeting, ngurusin COVID perkantoran. Malamnya saya sesek. Saya sesek, masuk ke IGD, saturasi masih 97. Ini belum anosmia ya. EKG normal, segala macam normal, pulang. Pagi-pagi saya nggak bisa tidur. Pagi-pagi saya ke IGD rumah sakit lagi. Saya minta diobservasi dulu. Saya minta observasi, kemudian di situ saya baru bisa tidur di IGD rumah sakit. Baru bisa tidur, kemudian dicek lab, kemudian mau diambil sampel swab. Waktu itu saya bilang, saya periksanya di puskesmas saya aja deh gitu kan. Tapi nggak apa-apa dok, ini dokternya minta sekalian di toraks, kemudian mau sekalian ambil darah. Nanti jam 11, saya datang jam 6 pagi, berarti saya harus nunggu. Ketika saya tunggu, kemudian karena sesaknya udah berkurang, saya minta pulang. Isolasi di rumah aja ke dokter yang jaga. Hari ketiga mulai timbul yang namanya anosmia. Tapi gejala-gejala yang lain sih nggak ada ya. Maksudnya sesaknya juga nggak yang sampai berat karena saturasinya masih di 96, 97. Kemudian memang gejalanya lebih sering di malam hari dan memang itu sangat-sangat mengganggu tidur. Saya isoman dengan swab PCR positif selama 8 minggu. Wow. Jadi hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Coba saya mulai bekerja pada sempat masuk sekitar 2 minggu, tapi karena mungkin beban pekerjaannya sebagai ketua Satgas COVID itu lumayan menyita, akhirnya kolaps lagi. Akhirnya nambah isolasi sampai pertengahan Oktober. Nah, tapi emang ternyata memang tidak sampai di situ. Gejala pasca COVID-nya yang juga sempat ya masih kadang terasa adalah ya ini tadi nih, nafasnya pendek. Sebenarnya saya baru merasakan ataupun mengidentifikasi bahwa ternyata saya itu nafasnya pendek setelah konsul ke psikolog. Jadi di psikolog ini kita diajarin untuk bernafas. Jadi semuanya ya, semua teman-teman, kebetulan kita bikin kelas psikososial gitu, dukungan untuk teman-teman juga. Dan ternyata ketika dievaluasi, ya juga ya kalau dipikir-pikir saya sering banyak menahan nafas. Nanti saya minta, itu salah satu yang nanti saya mau tanyakan ke Mas Tio sebenarnya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang, kemarin sudah vaksinasi yang kedua. Paling ya nggak ada yang berarti sih, alhamdulillahnya. Nah, tantangannya memang dari pribadi ya. Jadi, saya itu kenal KF itu dengan protokol PDF yang
saya juga dikasih sama Mbak Aim nih, Mbak Aim ada di sini. Ternyata sama ya dari 2016 gitu kan. Ya, Nggak ada yang pernah dirubah. Saya pikir apa yang ketinggalan setelah kenal dengan yang masuk grup metabolic conditioning di grup itu gitu kan. Pendalaman aja. Ya, jadi artinya ya memang saya mengaku sih bukan cheating lagi sih kadang-kadang ya, karena apalagi setelah pandemi itu luar biasa gitu ya, banyak godaan ya. Kemudian di keluarga ya tentu dengan kondisi sekarang terkait dengan ini sih Mas, biasanya mereka meributkan tentang berat badan saya yang makin lama makin turun. Ya. Kemudian tentu di lingkungan kerja, ya tentu di dunia kesehatan masih banyak tantangan kita untuk bisa berbagi terkait dengan KF itu sendiri. Nah, ini pertanyaannya tentu ya itu tadi sih, maintain-nya seperti apa. Kemudian ini PR saya memang ini belum bisa solve sampai sekarang dari 2016. Dan ini saya bilang saya fight or flight gitu kan. Jadi restingnya nih kapan gitu kan, repairnya kapan. Nah itu memang ya udah tahu sih ya, cuma ya gitulah. Nah itu tadi saya ingin bertanya tentang bernafas. Ini kesan dari saya memang 2020 luar biasa, pandemi COVID memang mengajarkan banyak hal bagi banyak orang juga, mendampingi pasien-pasien dari yang tanpa gejala yang sudah sampai saturasi 88, sampai yang kemudian saya juga kehilangan keluarga gitu ya. Nah ini tapi kita belajar bahwa ternyata memang ya banyak yang belum kita ketahui. Saya dari 2016 dulu belajarnya Mas Tio dulu kayaknya cuma crab cycle aja. Sekarang udah banyak banget tuh yang EMC kuadratnya udah makin ini lagi lah, jelas banget. Protokolnya sih nggak berubah, cuman pendalamannya lebih dalam aku bongkarnya. Iya, karena kan masih di pinggir-pinggir aja sih. Emang teman-teman saya sendiri ya kemarin masih di pinggir-pinggir aja gitu. Mau masuk tuh pusarannya luar biasa gitu. Pusaran. Ini jadi titik balik lah. Mudah-mudahan juga buat saya, juga buat banyak orang. Ya, pesannya memang medicine is never ending study ya. Ini guru saya nih yang ngajarin. Jadi ya buat kami yang tenaga kesehatan, ya kita nggak bisa puas dengan cukup ya udahlah gitu. Yang penting pasien datang, pulang, senang gitu kan. Kita lupa bahwa kita juga punya tanggung jawab. Ya. Itu aja Mas. Maaf ya kelamaan. Enggak. Kurang lama malah. Malah kurang lama kalau aku bilang. Aduh. Oke. Nah, jadi dari 2016 ya, baru nggak juga. Berarti Mbak udah berapa tahun sekarang kira-kira? Udah 5 tahun, udah sampai 5 tahun. Ya. Bulan April. 2020, saya 2016 akhir ya, sekitar November 2016. Oh, berarti nanti 5 tahunnya Novemberan ya? 5 tahun. 5 tahun dengan PR weight gain. Sekarang saya 40, Mas. 40? Ini kayaknya turunnya pas pandemi ya? Ya. Tambah turun pas pandemi ya? Saya sebelum kena COVID tuh sempat saya pernah yang lebih rendah, saya pernah tahun 2018 atau 18 kalau nggak salah, apa 2019 gitu, sampai berat badan 37.
Oh ya? Gitu. Badan 30. Iya, Dan kalau aku sih, waktu itu naiknya, waktu itu kalau chattingnya nggak hilang, masih ada pasti. Waktu itu memang pilihannya adalah ya ikan, kemudian latihan beban. Waktu itu yang bikin naik itu memang aku berenang ya. Sebetulnya bukan itu aja, tidur. Karena prosesnya itu semua terjadi bukan saat tidur. Jadi kalau Mbak mau olahraga kayak mau angkat beban itu kan cuma baru create demand untuk apa yang mau ditambahkan ke tubuh Mbak. Ya kalau Mbak nggak makan karbo, otomatis kan agak sulit menambah lemak di badan kan. Tapi untuk menambah otot itu, walaupun Mbak berenang, Mbak olahraga, itu semua kan baru proses untuk minta dibetulin, dirusak untuk ditambahkan kembali. Nah, rebuild-nya ini Mbak makan ikan, misalnya dibanyakin. Tapi juga belum tumbuh. Tumbuhnya itu baru pada saat Mbak tidur. Jadi kuncinya itu selalu di tidurnya. Dan kayaknya feelingku masalah Mbak ini selama ini tidurnya. Iya sih. Tapi kalau dibilang tidur, mungkin karena nggak nyenyaknya kali ya Mas ya. Ya, deep sleep-nya nggak dapat. Saya juga pernah ada data itu yang saya sempat saya dapat data itu ada aplikasi untuk deteksi berapa lama tidur dan kebetulan dia juga bisa deteksi nggak tahu gimana pakai parameter apa deep sleep-nya berapa lama. Jadi yang menarik itu pernah dia cuma 6 jam tapi deep sleep-nya dapat 2 jam. Nah, pernah juga bisa dapat tidurnya itu 10 jam, tapi deep sleep-nya malah cuma 45 menit. Karena kebangun. Itu pengaruh banget memang. Sangat-sangat masih pengaruh. kebangun-bangun? Enggak sih, enggak. Sekarang udah enggak. Sekarang udah. Mbak Ira sering kebangun-bangun? Masih suka kebangun-bangun. Kalau start tidur jam berapa biasanya kalau hari biasa? Jam 10 lewat 10. Pokoknya sekarang kan sejak Medcon lagi, ya diusahain di jam 10 udah harus di tempat tidur gitu. Nah, kalau Mbak nanti mau program mempercepat naikkan berat badan, saranku jam 8 udah di tempat tidur. Jam 8 tambah stres. Soalnya Mbak kan jam 4 pasti bangun subuh kan? Ya. Jam 4 pasti kan bangun subuh. Mau tidur jam berapapun jam 4 bangun nggak? Bangun kan? Iya, betul sih. Nah, sama. Betul. Aku juga gitu. Kalau aku tuh targetku tuh kalau nggak ada TFH, kalau TFH ya pasti aku jam 10 baru tidur. Tapi kalau nggak ada TFH, aku targetku tuh jam 8 tuh udah di kamar. Udah tidur merem. Soalnya aku juga lagi, ya alhamdulillah loh, aku dengan sejak aku program kayak gitu, berat badanku sekarang ya 68. Maksudnya udah nambahnya signifikan. Maksudnya untuk pertambahan massa ototku juga lumayan cepat begitu aku tidurnya bagus. Kuncinya memang di situ, kuncinya memang di tidur. Jadi apa yang aku rusak di pagi hari pada saat aku lagi ngegas, ya aku ngegas. Kan kita ngegas dari pagi nih. Aku biasanya nge-gymnya pagi. Itu aku pas aku refill, aku isi bahan baku, aku pastikan aku dapat zona perbaikannya yang optimal. Jadi semakin aku bisa memperlebar zonaku sejak dini jam 8 nih, biasanya jam 8 itu mungkin aku baru bener-bener tidurnya setengah 9 lah, paling lama ya. Itu nanti ya paling ya bangun lah untuk pipis misalnya jam 1, jam 2, jam 1, atau misalnya sakit perut tiba-tiba ya itu antara biasanya jam 1, jam 2. Tidur lagi masih mudah bagi aku tidur lagi, tapi aku jam 4 pasti udah bangun, nggak bisa, pasti udah, sebetulnya sih setengah 4 Mas Alif udah bangun, tapi aku masih Mas Alif lagi nonton iPad dulu, aku tetap tidur sampai jam 4. Biasanya aku kasih iPad terus aku tidur lagi. Nah itu sampai aku fokus kayak gitu, alhamdulillah beratku gampang banget naikinnya. Maksudnya cepat gitu naikinnya, dan kalau nggak salah beberapa warrior juga begitu aku saran gitu yang tadi yang ngeluh susah badannya turun terus begitu dia tidurnya dilebarin sampai minimal 8 jam aja
bisa 10 jam bagus. 8 jam aja, itu mereka rebound-nya bagus banget. Mereka nggak langsung beratnya nggak drastis, nggak apa maksudnya yang tendensinya turun cepat itu ketahan, begitu tidurnya diperlebar ke 8 jam. Tapi kalau aku mensyaratkan minimal 6 jam, tapi jangan dijadikan minimal. Kalau tidur jam 10 itu kan minimal 6 jam, jangan mainnya di minimal terus. Tidur jam sebelumnya terus mainnya kan berarti kan kita kalau bangun jam 4 kan berarti mainnya di minimal. Jangan, kan minimal 6-8 jam. Kalau bisa 8 jam lebih bagus. Optimal ya memang 8-10 jam. Kalau ada gejala 12 jam. Misalnya kita lagi ada ngeluh apa kayak misalnya lagi isoman atau apa lagi bergejala, wah itu aku suruh 12 jam. Semakin kita bisa tidur, semakin gejala cepat turun. Mungkin Mbak yang waktu sesak itu begitu Mbak bisa tidur di IGD, sesaknya langsung berkurang habis bangun tidur, benar nggak? Iya. Itu kan? Iya kan? Itu sebabnya jendela repair-nya manusia itu memang terjadinya saat tidur. Nggak bisa dibohongin. Perbaikan recovery semua terjadi saat tidur. Makanya PR Mbak dari 2016 itu sebetulnya kalau aku bilang tidur. Gimana caranya bisa memperlebar jendela tidur Mbak sampai ke 8 jam deh. Kalau Mbak ada shift malam nggak? Kerja malam nggak? Enggak. Nggak ada ya. Nah, kemarin tuh aku bikin ini nih. Aku mau share screen. Takutnya nanti di TV belum ada yang belum nonton. Mau share screen yang aku bikin kemarin. Desainer dadakan ini. Ya, aku lagi iniin ngedesain kaos, bikin apa ya buat kaos KF Challenge. Desainer dadakan. Terus tiba-tiba aku ngedesain gimana caranya orang bisa nggak lupa dengan nggak lupa dengan ininya cara ngaturnya dia gas remnya itu. Nah ini aku mau share screen Mas Bud. Monggo Mas. Nah, kelihatan kan? Kelihatan. Nah, jadi aku mau menunjukkan bahwa KF itu kan Mbak tadi kan sempat bilang, tadi apa sih orang kalau memang tipikalnya pertama ngeliat tuh kayaknya diet. Nah, dibilangnya diet karena dari 5 pilar yang paling unik dan paling beda ialah tidak makan karbonya. Very low carb, bener nggak? Yang sering aku bilang kalau orang lihat dari 5 pilar, fastingnya justru malah fastingnya membuat Mbak tertarik kan di awal, betul nggak Mbak? Kemampuan kita bisa mudah dengan fasting tanpa bergejala, fasting tidak teriak-teriak nyari gula, itu kan pertama kali membuat Mbak tertarik dengan KF, betul nggak? Kemampuan untuk sepertiga lambung itu yang menarik kan? Dan mungkin kalau Mbak cerita ke teman Mbak, begitu saya sekarang mudah membatasi jendela makan saya, nggak ada yang komplain kan? Maksudnya mudah untuk melakukan calorie restriction, nggak ada yang bilang kalau puasa itu jelek, nggak ada kan Mbak? Nah, sama olahraga juga kan, aktif bergerak olahraga kan nggak ada yang berani komplain kan ke Mbak. Jangan olahraga itu jelek kan nggak ada kan. manajemen stres, semua orang udah tahu kalau stres berlebih nggak ada yang bagus. Kita harus bisa relaksasi dengan manajemen stres. Tidur bagus apalagi, mengoptimal tidur nggak ada yang komplain. Tapi begitu di pola makannya ialah tidak makan karbo, disitulah Mbak mulai mendapatkan pertentangan. Kamu diet sih udah gini, masa karena nggak makan karbonya itu, karena kita nggak menyentuh sisi karbohidrat, makanya dibilangnya kita diet. Padahal ini 5 hal yang menjadi satu kesatuan. Makanya aku bikin kaos ini sebagai reminder untuk self assessment diri masing-masing. Di mana ketofastosis lifestyle itu ialah 24 jam. Gaya hidup kita tuh 24 jam, bukan di jendela makan yang 48 jam. Contoh nih, break itu rem. Remnya itu kalau dilihat tuh mulai startnya tuh remnya jadi jam 12 sampai jam 8 malam. Itu artinya kita udah mulai relaksasi dan makan. Itu rem. Nah, kalau gasnya itu saat kita mulai dari jam 4 pagi bangun, itu lihat dari gasnya tuh dari 4 pagi bangun
kita mulai bangun, mulai aktivitas tanpa makanan, pastinya masih dalam kondisi puasa. Terus kita aktif bergerak atau olahraga, kita berpikir, putar otak, ya, atau kita menerima stres dari duniawi kita, stres kerjaan, stres apapun itu, ya. Itu kita udah menerima dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Dan kita kalau dari jam 8 itu kita udah habis kita ngerem, kita harusnya dari jam 8 malam itu kita mulai stop, dapat 8 jam tuh sampai jam 4 lagi. Ini ideal. Ini idealnya, tapi kan ini kan kadang-kadang sulit disesuaikan dengan duniawi orang masing-masing kan. Maksudnya secara duniawi kan orang pasti kan ada aja kendala-kendalanya. Antara dia memang shift kerjanya beda, atau dia pulangnya malam dari kerjanya setiap hari. Nah, gimana ini supaya tetap bisa menjaga supaya gas, rem, dan stop ini selalu sepertiga. Jadi kalau Mbak tadi sempat tunjukin sepertiga lambung kan, Mbak? Bagaimana cara orang manusia bisa makan cuma sepertiga lambung dan tidak merasa lapar lagi secara alami loh. Artinya gini loh. Makan itu kita insting dasarnya ialah kenyang. Itu insting dasar manusia, tidak menahan-nahan lapar. Benar nggak? Insting basic. Tapi bagaimana cuma bisa makan dalam sepertiga hari dan sepertiga lambung? Aku tambahin lagi, gaya hidupnya juga dibagi sepertiga juga. Sepertiga dari mulai kita aktif bergerak dalam kondisi puasa, berpikir itu sepertiga juga kita udah mulai harus ngerem. Ngerem itu bukan berarti kita juga makan itu masuk rem, tapi bukan berarti rem itu terus makan. Rem itu masuk relax. Habis zuhur kita mulai agak relax, santai, agak gasnya jangan ditekan kencang-kencang. Kita aktif bergerak apa kalau udah di atas jam 12, kita udah mulai habis sholat zuhur tuh udah mulai agak santai, nggak terlalu aktif fisik lagi, nggak terlalu apa ya, walaupun masih harus berpikir tapi dimulai agak disantaiin, relax dulu. Karena bentar lagi kita mau makan atau memang makannya jam 12 bagi yang baru mulai. Nah, di situ relaksasi dan makan itu remnya. Artinya kita tidak full menggunakan sistem simpatetiknya terus-menerus. Nah, setelah kita ngerem ini, kalau kita udah bisa ngerem, kita mudah untuk stop, Mbak. Stop itu benar-benar berhenti, nggak bergerak, artinya tidur. Berhenti, nggak bergerak, mobilnya berhenti, nggak bergerak, artinya kita tidur. Nggak cuman apa ngerem doang, nggak cuman decelerating aja. Tadi kan accelerating dari pagi. Brake-nya itu kan decelerating. Kalau udah direm kan berarti kan kecepatan berkurang. Kecepatan metabolik kita jangan tinggi terus, mulai turunkan. Tapi kita harus di stop juga, berhenti mobil kita. Kalau tidur kan kita berhenti, kita mau ngapain lagi tidur? Kan nggak aktif semuanya kan. Nah, kalau kita bisa menjaga sepertiga gas, sepertiga rem, sepertiga stop, insya Allah semuanya siklusnya itu, siklus dalam 24 jam ini, kita adaptasi terhadap ketosisnya selalu bagus. Apa yang kita rasakan sejak awal kita ketosis, kita merasa lebih enak, badannya fit, badannya seger, segala inflamasi hilang. Yang coba aku tanya sama Mbak dulu. Begitu Mbak pernah merasakan ketosis sejak di awal, yang Mbak rasakan kenapa Mbak suka ketosis ini? Mbak merasa nggak badan Mbak lebih enak, lebih enteng? Dan Mbak kan ada GERD kan? Iya. GERD di atasnya mah lah levelnya. Udah parah itu. Nah, tapi kan Mbak tahu sendiri, masalah pencernaan ini kan masalah sejuta umat, betul nggak? Iya. Nggak terbatas untuk yang underweight ataupun normal weight aja. Yang obesitas pun, yang sering makan juga punya masalah dengan pencernaan, betul nggak? Nah, begitu Mbak ketosis, apa yang beres duluan? Masalah pencernaan bukan? Iya. Betul kan? Iya. Ya, telat makan, gitu kan? Telat makan. Gimana? Telat makan udah berasa lagi. Ya kalau sebelum itu kan sebelum KF kan? Ya. Dan aku tahu kalau Mbak dulu Sahiba yang Mbak bilang sebelum hijrah rame-rame ke KF, dulunya aku tahu dulu juga berusaha menghentikan masalah pencernaan tapi dengan makanan, betul nggak? Menggunakan makanan untuk menghentikan masalah pencernaan, entah Mbak makan apa, kalau untuk
pencernaan supaya bagus, Mbak harus makan ini. Kayaknya fokusnya di makanan banget, betul nggak? Sebelum KF, apapun yang Mbak lakukan sebelum KF di grup Sayuba itu fokus ke makanan nggak? Iya. Betul kan? Segala hal dimasukin, entah itu apa, probiotik lah, apalah, pokoknya serat lah, pokoknya untuk menjaga pencernaannya tetap kinclong deh intinya. Intinya Mbak harus menjaga supaya Mbak tetap dengan makan. Aku harus menjaga dengan makananku, selalu makan kalau bisa masuk berbagai hal yang bisa menjaga pencernaanku sehat. Tapi begitu Mbak mulai KF, ya memang begitu KF 2016 datang, semua ilmu nutrisi kayak kebakaran jenggot, betul nggak? Karena kok Sasaba Derajat, ya nggak usah itu deh. Semua nutrisionis kayak Mbak pernah datang ke seminar dokteran, ilmunya jauh nggak dengan KF? Jauh berbeda nggak? Derajat. Makanya begitu KF hadir tahun 2016, kayak nightmare-nya para nutrisionis nggak? Kayak mimpi buruk. Apa lagi? Betul nggak? Itu basic aja, karena kan bener-bener keilmuannya Sasaba Derajat dibalik. Iya kan? Nah, begitu itu terjadi, tapi lucunya begitu Mbak menjalankan, loh, kok ini aku nggak perlu makan apa yang dulu Mbak masih di awal Sayuba sebelum hijrah KF, harus makan ini. Pokoknya yang karena pencernaan saya harus bagus, tapi ini malah seakan-akan kayak seakan-akan apa yang dimakan kayaknya kok bertolak belakang dan mengabaikan pencernaan. Maksudnya mengabaikan unsur yang dipikir, kalau pencernaan harus bagus, kok malah nggak perlu makan yang itu lagi. Malah kalau Mbak mulai dari induksi, Mbak tahu sendiri yang dimakan apa. Hanya makan hewani. Betul, kayak kaget nggak Mbak? Harusnya kaget dong kalau dari suatu pola yang sebelumnya fokus di pencernaan usus, terus tiba-tiba ke KF, masa Mbak nggak kaget sih perubahan 90 derajat gitu? Ya, terutama pas lagi ini ya, terkait dengan buah ya. Iya, itu. Pokoknya ya intinya dulu kan Mbak, ya aku tahu lah, intinya dulu Mbak itu lebih ke arah ini jujur aja ya, sayur dan buah lah. Pokoknya itu udah sebanyak yang dulu Mbak juicing apa semua untuk kesehatan usus dan sebagainya. Itu kayak langsung dibalik Sasaba Derajat, benar nggak? Yes. Ya, itulah yang bikin shock. Itulah yang bikin shock bagi dunia diet. Sebetulnya dari 5 pilar yang menggetarkan dunia diet di 2016 di Indonesia sebelum aku buka grupnya itu yang menggetarkan. Semua udah pada berprediksi, wah gimana nih kalau nggak makan ini, gimana nih nggak mau ini, ya sampai ya lihat aja nanti gini ya monggo terserah. Makanya aku bilang kita udah 5 tahun. Eksistensi kita 5 tahun dan alhamdulillah semakin banyak, bukan makin berkurang, makin banyak tenaga kesehatan yang tercerahkan, itu alhamdulillahnya. Dan justru bagiku paling mudah mencerahkan tenaga kesehatan dibanding awam. Jujur, kalau aku mau, kenapa aku sering nongkrongnya di Medcon, kenapa? Karena aku menjelaskannya basic ilmuwan mereka. Curhat ini bukan katanya harus dengan basic ilmuwan. Kalau misalnya ilmuku belum nyampe di awam, ya Mbak tahu sendiri ya 2016 aku kayak apa, kayak Alien nggak Mbak? Kayak Alien nggak kalau aku udah jelasin? Ya itu susahnya menyederhanakan dari 2012 ke sini itu aku juga butuh proses. Gimana ya? Gimana aku mau menjelaskan sampai sistem saraf? Gimana aku mau menjelaskan lebih dalam kemana-mana kalau ini semua banyak orang masih ngeraba. Iya. Nah, makanya itu aku pelan-pelan, makanya Mbak semakin kesini kan aku udah Mbak lihat deh, PDF protokol ada yang dirubah nggak? Nggak ada. tapi makin dalam, yang dikumpas, yang dikuak, kenapa ada 5 pilar itu makin dalam. Kenapa harus dibikin harmonisasi seperti itu? Makin dibuka semua. Tapi memang kita selalu ngulang-ngulang di makanan. Kenapa? Karena itu pertanyaan paling basic. Jadi kalau seseorang lihat KF, lihat 5 pilar, yang duluan adalah makanannya. Oh, kalau yang lainnya saya nggak nolak deh. Tapi makanannya nggak makan karbo.
Nah, itu yang the big question-nya, makanya aku selalu ngulangnya di makanan terus. Tapi aku sekarang nggak mau melupakan, jangan sampai yang lain yang nggak. Kenapa? Ini harus 24 jam. Nggak bisa kalau nggak 24 jam diperhatikan. Nggak bisa, karena dalam 24 jam tubuh manusia itu memberikan metabolic input. Yes. Outputnya sehat. Yang memberikan kita sehat itu kan hasil yang kita lakukan 24 jam. Ya. Bukan dari makanannya aja, betul nggak? Betul. Iya dong. Nah, kembali ke masalah usus. Begitu Mbak kaget yang dimakan ini, apakah saya tambah membaik? Sekarang yang Mbak rasakan, begitu tidak makan karbohidrat, walaupun yang Mbak makan full hewani, yang hilang duluan, yang beres duluan masalah pencernaan, bukan? Iya. Yang Mbak GERD, betul kan? Tanpa perlu intervensi, Mbak harus memasukin apa-apa yang dulu misalnya ilmunya diajarin bahwa ini harus ini sumber ini sumber itu. Tapi ternyata begitu hanya fokus makan hewani. Hewaninya apa? Terserah, ikan, telur, ayam, dan sebagainya. Kok semua gejalaku mereda dan aku tidak gampang muncul gejala kalau tidak makan. Kok puasa jadi mudah? Yang dulunya misalnya kalau telat makan apa-apa, udah mulai kerucuk-kerucuk, apa gejala muncul, bener nggak? Betul nggak, Mbak? Benar. Nah, jadi Mbak kalau udah mempelajari itu, kira-kira kuncinya membuat pencernaan yang sehat itu apa? Yang karbonya. Intinya, oke, betul, karbonya. Tapi intinya pencernaan yang sehat itu, kenapa Mbak saat puasa pencernaan Mbak tidak bergejala, tidak bermasalah, tidak teriak-teriak, itu kuncinya di mana? Apa yang dihilangkan di pencernaan Mbak pada saat Mbak, kalau dihilangkan karbonya kan berarti kan saat Mbak makan. Kalau Mbak makan kan puasa kan nggak makan apa-apa. Tapi kok nggak bergejala? Berarti yang mereda, yang begitu nggak makan, begitu Mbak nggak stop karbo. Nah, tuh jawabannya tuh. Inflamasi. Selesai. Itu doang. Satu top. Untuk menjaga pencernaan sehat, jangan biarkan pencernaan kita selalu inflamasi. Selesai. Kalau dulu, sebelum Mbak masuk 2016, sebelum hijrah ke KF Rame-Rame di Saiba, Mbak berusaha menutupi inflamasi, bukan? Iya. Jujur ya. Ayo, harus jujur. Yang Mbak pelajarin ialah Mbak belajar makanan untuk menutupi inflamasi. Saya menghindari makan ini, karena kalau makan ini saya inflamasi. Saya pilih makan ini saya nggak inflamasi, nggak perlu aku sebutin makanannya. Saya menambahkan ini supaya saya menambahkan ini. Tujuannya ialah apa yang dimakan terus atau yang dihindari dari makanan supaya nggak inflamasi. Jadi Mbak, tapi itu harus makan. Kalau nggak makan bergejala lagi. Betul apa enggak? Ya kan? Itu ya aku maksud. Jadi ternyata walaupun memang makanan we are what we eat, tapi kita nggak makan terus 24 jam. Itulah kenapa ini bukan diet. Itulah kenapa orang sibuk bilang, wah ini KF yang diserang makanannya terus. Yang lainnya nggak ada yang diserang oleh dunia luar pada saat KF datang. Kenapa? Inilah pentingnya harmonisasi. Inilah yang disebut namanya ancestral lifestyle. Ancestor kita malah nggak ada pilihan harus makan. Bayangin apa yang Mbak pelajari dulu sebelum KF. Bayangin kalau manusia hidup di hutan harus makan seperti Mbak dulu. Tiap pagi harus ini dulu, siang harus ini dulu. Sebelum Mbak itu mungkin nggak terjadi di masa lalu. Harus siap ininya, harus siap itu mungkin nggak terjadi kalau di alam liar. Apa yang Mbak lakukan sebelum KF itu mungkin nggak terjadi di alam liar. Berjuta-juta tahun manusia hidup, mungkin nggak? Nggak masuk akal kan? Betul nggak? Simplicity-nya nggak dapet kan? Betul nggak, Pak? Simplicity gaya hidupnya nggak dapet. Kenapa KF itu simplicity-nya dapet? Kenapa? Karena kita ancestral lifestyle 24 jam. Gaya hidup kita seperti orang yang cari makan. Bukan orang yang tinggal milih atau beli makanannya. Itu kuncinya.
kalau orang yang harus mencari makan lebih dahulu, gimana kalau pencernaannya inflamasi terus? Cekiler. Gimana dia mau cari makan? Lucu nggak? Jadi analoginya nggak dapet nih. Oh, untuk kalau saya pencernaan supaya nggak bermasalah, saya harus makan A, B, C, D, E, F, G. Mulai dari pagi. Tapi kalau saya hidup di kondisi timeline waktunya pada saat orang masih cari makan, saya mana bisa makan dulu supaya nggak inflamasi, supaya saya baru bisa bergerak cari makan. Itu suatu hal yang konyol kan? Ketemunya di mana? Makanya apa yang disediakan alam liar kita untuk kita makan itu menjadi clue bagaimana tubuh kita juga tersetting untuk hidup di alam liar. Tersetting bahwa kalau di alam liar kita tidak bisa makan dari sejak bangun. Baru mau cari makan. Ya kan? Kita jam 12 siang belum tentu dapat makanan, tapi kita sudah bisa ngerem. Mulai istirahat dulu. Dari pagi nyari makan, berburu, tapi kita bisa ngerem, relax dulu, istirahat dulu. Nggak jalan terus nggak itu, kita mulai rehat dulu. Nanti nyari lagi. Tapi kita juga nggak maksain sampai malam hari, karena kan nggak ada lampu kan, nggak ada listrik. Kita manusia kalau di alam liar, kalau dalam kondisi gelap, kita rentan untuk jadi mangsa predator lain. Jadi instingnya manusia ialah gimana kembali ke tempat dia tinggal yang aman sebelum gelap. Itu kan instingnya kan? Insting dasarnya di alam liar loh, kita bayangin di alam liar. Berarti dia harus sudah mulai ngerem kalau udah matahari udah di atas. Kita cuma punya setengah hari lagi untuk mencari makan. Walaupun belum ada jam, tapi mereka bisa kira-kira, nih matahari udah mau terbenam. Nah, kita udah harus mulai decelerating. Kita harus mulai kembali ke rumah. Karena nggak aman di alam liar di kondisi gelap. Karena hidupnya rame-rame dengan spesies lain, nggak kayak di kota, ya kan? Kalau di kota kan kita nggak hidup sama spesies yang memangsa kita. Tapi kalau di alam liar kita harus kembali ke tempat kita yang kita rasa aman di alam liar, perlindungan kita. Nah, clue dari ancestral lifestyle itu memberikan apa yang kita temukan di alam liar itulah pilihan yang bakal membimbing kita untuk bisa punya metabolisme yang dari pagi itu anti-inflamasi. Jadi kalau kita hidup di timeline atau waktu di mana manusia dituntut untuk mencari makan, dituntut untuk mencari ya, bukan membeli ya, dituntut untuk mencari makanan dia sendiri. Alam juga harus mengkondisikan manusia itu untuk tidak mudah inflamasi, itu doang. Karena kalau manusia zaman sekarang yang survive, kemampuan survive-nya tuh rendah karena belum makan bergejala, begitu skip sarapan, telat makan siang udah gemeter, gimana survival-nya? Maksudnya gini, basicnya gini, kalau harus makan dulu untuk tidak bergejala, gimana mau kalau di kondisi harus cari makan, gimana itu? Apa yang terjadi? Ya. Nah, mulai masuk akal nggak? Nah, sebetulnya, jadi sebetulnya kalau aku bilang tidak ada itu diet keto di masa lalu. Di masa lalu mau nggak mau, suka nggak suka, kamu temukan. Makanya kalau yang kemarin ikut naik ke Gunung Salak kemarin tuh, kita benar-benar masuk hutan. Aku nggak ngomongin padang rumput, aku nggak ngomongin tanah ditutup es, aku nggak ngomongin gurun pasir, nggak usah yang ekstrim deh, hutan yang subur. Tanya yang pada ikut, ketemu apa sih di hutan sana? Apa sih mau dicari di hutan selebat itu? Ya itu belum lebat banget ya, baru di gunung ya. Kalau di Kalimantan mungkin lebih lebat lagi hutannya, lebih liar lagi. Tapi apa yang disediakan alam? Apakah semudah itu mendapatkan karbohidrat? Hampir none. Insting basic manusia yang dicari ialah berburu. Itu basic. Dan apakah kalau hanya dengan berburu kita pencernaannya bakal bermasalah? Nah, Mbak udah buktikan nggak? Bermasalah nggak? Mbak begitu ini takut nggak ada yang kurang dari, anggapnya mungkin Mbak diajarin dulu apa mikrobiota, mereka harus dikasih makan supaya gimana lah, supaya populasinya
Bagus. jadi bagus dan sebagainya. ilmu makanannya mikrobiota udah ada nggak dulu? Ya, nggak ada dulu mah ilmunya mah. Nggak ada. Nah, sekarang orang pada heboh ngomongin mikrobiota karena udah ada ilmunya mikrobakteri nggak? Pengetahuan mengenai bakteri yang sebagai patogen, ada yang bakteri yang sebagai simbiotik. Simbiotik itu artinya simbiosis sama kita. Kita memeliharanya. Kita ada di flora kita, terutama di flora pencernaan kita. Semua spesies lain juga punya simbiosis, punya hubungan simbiosis sama dengan bakteri lain. Atau malah hubungan simbiotik yang contohnya misalnya ikan paus dengan apa yang bersimbiosis di permukaan badannya dia untuk membantu membersihkan apa. Pokoknya hubungan antara dua spesies yang saling simbiosis itu ada di alam ini, termasuk pada manusia. Tapi kita kan nggak pusing harus memberikan mereka makan. Betul nggak, Mbak? Gue punya peliharaan nih. Gue punya peliharaan di usus besar. Mereka mesti dikasih makan apa ya supaya pencernaanku nggak bermasalah? Karena ada ilmu yang bilang katanya kalau aku nggak ngasih makan mereka, pencernaanku inflamasi. Lah, kok malah kamu dituntut menyediakan makan untuk mereka? Kan lucu. Mereka yang masih kelaparan. Orang mereka yang numpang di flora usus, kamu sibuk gimana ngasih makan peliharaannya, itu kan lucu. Analoginya gimana gitu loh? Ya. Analogi gimana ya dari simbiosis mutualisme ya? Ya mereka numpang hidup ya monggo, tapi jangan mengganggu. Mau numpang hidup monggo, tapi jangan mengganggu. Arti jangan mengganggu apa? Jangan memicu inflamasi. Jangan bikin aneh-aneh. Jangan disbiosis. Jangan overgrow. Ya, jangan overgrow. Jangan berkembang cepat tanpa aturan. Jangan menjadi populasi yang memicu respon imun sehingga muncul inflamasinya. Karena kalau saya mau usus saya sehat, cuma satu rasanya. Jangan ada inflamasi. Selesai, itu dulu. Ya. Nah, ini kita ngomongin pencernaan. Kalau ngomongin makanan nggak selesai. Kita ngomong fisiologi pencernaan. Nanti makanannya terserah deh dipilih apa. Kalau kita bicara fisiologi pencernaan, fungsi pencernaan manusia itu apa sih? Coba. Mulai dari mulut, digestion kita, nasofaring, ya, sampai kita esofagus, sampai ke lambung. Fungsinya apa ya? Begitu aku makan sesuatu, esofagus motility-nya mendorong, nanti ketemu pyloric sphincter yang ada di atas lambung, masuk, lambung kita berfungsi untuk menetralisir dulu. Termasuk adanya patogen. Fungsinya lambung itu. Tujuan utamanya ialah denaturasi protein, tapi otomatis asam lambungnya yang dikeluarkan juga harus bisa mendenaturasi keberadaan kehidupan patogenik yang bersifat patogenik, karena struktur mikrobiologi itu kan juga unsurnya pasti ada proteinnya, namanya spesies hidup, nggak mungkin nggak ada proteinnya. Kalau kena pepsin dan tripsin, HCl menjadi HCl itu akhirnya direndam, orang daging aja bisa lumer kok. Bagaimana yang terjadi oleh bentuk kehidupan? Bentuk kehidupan kan tersusun dari protein, ya kan? Susunan protein juga kan? Terdenature juga nggak? Pecah nggak? Mati nggak? Itu fungsi lambung. Sampai di lambung, pyloric sphincternya kebuka lagi, masuk ke usus halus, ya, dari mulai duodenum. Begitu di usus halus, disitulah kita berusaha mengambil masuk ke dalam portal-portal darah kita. Arahnya ialah pertama portal V-nya ke hepatic portal. Nanti juga ada portalnya yang ke lymphatic portal. Kita belajar fisiologi pencernaan. Apa yang didapat di usus halus untuk bisa diserap? Salah satunya ialah makronutrisi yang paling utama. Ya kan? Kalau ada glukosa, ada amino asid, masuknya lewat portal vein menuju
hepatic portal. Lebih kecil jalurnya. Kalau lemak tidak bisa langsung dimasuk ke darah, otomatis lemaknya harus dienkapsulasi dulu dengan yang bisa larut di darah, yaitu lipoprotein, contohnya Chylomicron. Berarti bawanya kan lebih besar ukurannya. Nggak bisa langsung substratnya sendiri. Kalau amino asid kan bisa langsung nyebrang ke darah. Terus kalau glukos bisa langsung nyebrang ke darah. Kalau lemak, insoluble di darah. Karena darah kan mostly water. Otomatis harus dienkapsulasi dengan Chylomicron lipoprotein. Ukurannya menjadi besar. Dari usus halus tidak bisa langsung diseberangkan ke portal, vein portal. Berarti dia harus lymphatic portal dulu. Muter dulu. Karena apa? Lymphatic portal jalurnya lebih besar. Nanti keluarnya dari thoracic duct. Nah, dari situ nggak aku lanjutin lagi. Nanti kalau ke dalam nanti beda lagi. Kita masih ngomongin di jalur pencernaan aja. Nah, kalau ada, jadi di situ nanti kan ada. Jadi begitu masuk ke situ, apa yang terdeteksi nanti bakal disekresikan dari pankreas juga ialah enzim digestion, enzim lipase untuk memotong lemak, trigliserid. Tapi harus dibantu dengan bile acid dulu oleh bile untuk diemulsikan dulu kalau itu lemak. Diemulsikan supaya lipas mudah kerjanya memotong ikatan lemak yang trigliserid menjadi 2 fatty acid dan 1 monogliserol. 1 monogliserol, bukan menjadi gliserid, bukan menjadi gliserol ya, seperti kalau lemak di pipi perut paha lepas ke darah, benar-benar lepas jadi gliserol dan 3 fatty acid. Kalau lemak, trigliserid yang masuk dari makanan, itu dipecahnya cuma jadi 2 fatty acid dan 1 monoacylglycerol, MAG. Jadi tidak butuh gliserol 3-fosfat baru untuk membuat trigliserid lagi di dalam lipoprotein yang dienkapsulasi. Cukup tinggal menyambungkan lagi monoacylglycerol itu dengan 2 fatty acid yang lepas tadi. Kembali menjadi trigliserid. Kalau sudah kembali jadi trigliserid, nanti dikirim dengan Chylomicron, muter. Masuk lewat lymphatic portal dulu. Itu lemak. Protein gimana? Oh, kalau protein nanti dibantu disekresikan oleh apa? Proteas. Berbagai jenis, ada beberapa macam proteas untuk bantu pemotongannya. Oh, kalau karbohidrat yang bentuknya starch, ikatan starch, pakai apa? Amilas, motong gula. Itu namanya digestive enzyme. Jadi kalau digestive enzyme udah keluar, itu pemecahannya di kondisi basah. Makanya bikarbonat juga disekresikan kalau udah di usus halus. Jadi kalau sifat asidik di lambung untuk mendenature, untuk menseleksi, mencegah masuknya patogen, juga membreakdown protein di situ, termasuk enzim ya. Aku ceritain enzim itu ialah protein, termasuk enzim apapun yang ada di makananmu itu rontok. Jadi manusia tidak bisa menyerap enzim dari makanan. Enzim makanan masuk ke darah kita dan enzimnya bekerja di darah kita, nggak ada itu. Jadi kalau ya aku tahu soalnya ini buat Mbak Ira karena dulu dia jadinya seperti itu. Tidak ada enzim dari makanan apapun. Ini fisiologi ya. Aku berani di challenge oleh ahli biokimia manapun. Aku yang bilang tidak ada enzim. Enzim itu kan fungsinya untuk katalis suatu reaksi kimia. Enzim ini bisa terkandung di mana aja di makanan atau di spesies lain. Misalnya kita makan ikan itu juga punya enzimnya dia sendiri. Iya. Punya dong. Ikan kan makhluk hidup, dia kan butuh reaksi kimia untuk hidup. Kita makan ikan, enzimnya ikan masuk ke tubuh kita, namanya di darahnya amino asid. Enzim ikan nggak bisa ngapa-ngapain di tubuh kita. Nah, selesai ya. Jangan pikir enzim yang untuk reaksi kimia di ikan itu dipakai juga untuk reaksi kimia kita. Enggak. Kalau kita butuh bikin enzim, kita buat dari scratch. Infonya di mana bikin enzim? Infonya dari DNA. DNA sel. Untuk buat enzim, infonya dari DNA. Yang memproduksi enzimnya, sintesisnya di mana? Ribosom. Ribosom sebagai perakitnya. Mesin cetak. Ya kan? Untuk membentuk konformasinya, untuk memberikan reaksi site-nya yang menurunkan energi sebagai fungsi katalisnya, bikin konformasinya di mana prosesnya? Endoplasmic reticulum.
Itu struktur dari sel. Nanti bisa dimodifikasi lagi di organel lain. Contohnya di Golgi dan sebagainya. Itu aku nggak mau selalu basic. Jadi kalau kita mau bikin enzim untuk mencerna makanan, contohnya aku mau mencerna protein nih, aku butuh proteas, kita bikin sendiri. Oh, aku mau bikin apa misalnya insulin, kita bikin insulinnya sendiri. Kecuali kalau kita pakai obat, insulinnya suntik darah, itu beda. Tapi normally insulinnya tidak dari makanan. Ya, buat sendiri. Jadi kalau ada ini makanan, ini ada makanan atau herbal insulin, masuknya lewat digestion. Terus berharap insulin herbal yang mengandung insulin ini bekerja sebagai insulin juga di darah. Konyol. Itu nggak ngerti fisiologi berarti. Kalau mau insulinnya bekerja, suntik ke darah langsung. Jangan lewatin digestion. Insulin itu kan struktur protein. Hancurlah dia di lambung. Dipecahlah dia oleh proteas kalau mau nyebrang. Ini basic kayak gini banyak yang nggak ngerti loh. Serius loh. Bahkan kan aku ngomongin fisiologi pencernaan, aku nggak kemana-mana dulu deh. Tapi basic seperti ini banyak yang nggak ngerti. Jadi bayangannya apa yang dia makan itu bisa langsung berputar di darah dan menjadi sesuatu. No, tidak semudah itu. Ya itu basic ya. Oke, selesai ya. Itu dari makanan ya, maupun mikronutrisinya, apapun yang masuk mineralnya apa itu diserap harus juga. Ya. Di small intestine diserap semua. Nah, pertanyaan sekarang, seberapa efisienkah penyerapan makanan kita? Seberapa efisienkah pencernaan kita? Manusia tidak pernah bisa benar-benar 100% efisien dalam mencerna makanannya, walaupun seefisien mungkin. Tipsnya untuk efisien mudah, ialah apa? Kalau dari sistem saraf pendukung pencernaan, Mas Budi jangan jawab ya. Aku mau tahu, yang nonton sekarang ilmunya udah dapat belum? Siap. Kalau dari sistem saraf autonomic nervous system, ini kalau ada orang grup Medcon, kalau nggak ketahuan, kalau nggak ngerti, keterlaluan. Dari autonomic nervous system manusia, mana yang support digestion kita? Sistem saraf apa yang mensupport digestion kita untuk menyiapkan kita mencerna makanan? Ketik di chat. Tereng. Salah. Salah lagi, salah. Pencernaan ya, untuk makan. Pintar. Tinggal lawan ya. Parasimpatetik. Kalau nggak percaya, Mas Budi tunjukin bagannya. Ada nggak, Mas? Ntar ya, lihat. Kita malam ini belajar fisiologi pencernaan, diulang dari nol. Jadi kita nggak ributin makanan ya. Kita ngomong fisiologi pencernaan. Apapun yang kamu masuk ke mulutmu, tujuanmu ialah masuk ke darah. Selesai. Apa yang terjadi, ngerti dulu. Ada Mas Budi? Ada. Memang benar kita perlu ngulang yang basic kayak gini. Ini aku juga spontan aja karena apa kebetulan narasumber kita Mbak Ira tiba-tiba mengingatkan sesuatu yang perlu aku bahas. Emang kayak gini aku lebih senang TFA itu ya karena ilmunya nggak di planning, langsung keluar di kepala. Aduh, nggak nemu yang bagus. Sebentar Mas, aku cari dulu. Tapi nggak apa-apa sih ini. Aja Mas, yang asal-asalnya yang simpatetik, parasimpatetik, kontrolnya di mana kontrolnya. Iya, tapi kurang jelas ininya. Aku cari dulu yang agak bagus. Tapi ini sebenarnya udah kelihatan sih dari gambarnya aja. Iya. Ya, parasimpatetik ialah sisi yang mendukung untuk stimulasi, untuk mendukung motility dari pergerakan makanan, motility, pergerakan pendorongan makanan. Mendukung proses digestion, itu kuncinya. Parasimpatetik itu sama dengan relax. Parasimpatetik itu kita harus relax. Jadi yang aku maksud apa?
kalau mau ngomongin autonomous nervous system, kondisi apa yang mendekati sempurna untuk membantu manusia menyempurnakan penyerapan makanannya? Apa? Kondisi rileks bukan? Ya. Jadi semakin kita rileks, semakin efektif, semakin efisien kemampuan sistem digestion kita untuk menyerap semua dari makanan kita, walaupun masih bersisa. Dibanding kalau kita parasimpatetiknya atau rileksnya kurang, lebih banyak loss. Ya, ngerti nggak? Apa yang kita makan, 100% yang kita makan, bayangan gini, ini cuma analogi aja. 100 yang kita makan, yang masuk ke tubuh itu kalau parasimpatetiknya optimal, itu bisa 80. Tapi kalau parasimpatetiknya nggak optimal, otomatis mempengaruhi enzim digestion kita, mempengaruhi kemampuan denaturasi di lambung untuk protein di lambung juga. Otomatis begitu kontrol saraf kita tidak mendukung untuk kita mencerna, alias entah kita kurang rileks atau kita memang lebih tinggi simpatetiknya atau lebih stres, itu lebih sulit lagi. Jadi kalau simpatetiknya makin dominan, kita makin sulit makan. Mau makan kayak nggak ketelan, mau makan kayak nggak turun-turun. Mau habis makan, pelepasan dari lambung untuk lambung mendorong keluar ke pyloric sphincter masuk ke small intestine-nya lama, enek, mual. Baru makan dikit kok kayak nggak turun-turun. Ada yang pernah ngerasain itu nggak? Kalau lagi stres, lagi apa, terus makan tuh kayak nggak ketelan, kayak udah enak, kayaknya di lambung lama banget. Ngerasa nggak seperti itu? Begah, Mas, begah. itu kalau berarti kalau kayak gitu kita bisa ngedigest nggak sempurna, mengurangi kemampuan efisiensi kita untuk menyerap 100 masuk, 80 masuk nggak? Kan nggak, malah bisa 100 masuk, yang masuk cuma 30-40, loss-nya gede. Nanti nggak masuk itu. Berarti bisa menjawab kenapa makannya banyak tapi tetap kurus nggak, Mas? Ya, aku kan itu kan harus dari pengakuan diri, aku nggak berani ikutan, Mbak. Harus kalau itu ngomongnya di Japrian aja. Tapi kalau untuk kronologinya Mbak harus bisa, oh apa karena itu ya. Nah, Mbak temukan, oh berarti aku masih lebih rileks sebelum makan. Positioning aku pas mau makan supaya aku efisien menyerapnya. Oh, aku harus meningkatkan parasimpatetikku. Aku harus lebih rileks saat makan, lebih santai, ada reward. Jadi makan itu nikmat, kerasa enak, penyerapan sempurna kalau sistem parasimpatetik kita dominan. Jadi gini, parasimpatetik kalau di pencernaan disebutnya vagal tone. Kalau aku kan bilang kalau sistem stres kita kan simpatetik tone. Tone itu kayak volume ya. Kalau makanan itu yang didigestion namanya vagal tone, vagal atau vagus tone, vagus nerve. Itu disebut sarafnya parasimpatetik, bagian dari saraf parasimpatetik. Itu tone-nya harus bagus. Kalau tone-nya nggak bagus, kalau vagal tone-nya rendah, itu yang malah mengganggu pencernaan. Kalau simpatetik tone-nya tinggi, vagal tone pasti rendah. Vagal tone-nya tinggi, simpatetik tone pasti ketekan. Jadi kalau kita vagal tone-nya bisa kita naikkan dengan rileks dan makan, otomatis kita menurunkan simpatetik kita. Karena ini bekerjanya bergantian dan berlawanan. Dan ini timing dalam 24 jam. Nah, jadi efisiensi penyerapan makanan terjadi di small intestine ya, di small intestine seharusnya itu ialah kuncinya ialah relaksasi itu dari sistem saraf. Oke, kita lanjut lagi. Aku nggak lari kemana-mana dulu biar nggak bingung. Nah, kalau kita sudah berusaha efisiensi tapi masih ada 20%. Udah efisien ya, anggap aja parasimpatetiknya efisien ya, anggap aja 20%, pasti loss kan? Nggak mungkin kita bisa mendigest 100% makanan kita. Dan nggak semua yang kita makan itu benar-benar yang bisa diserap. Contohnya, kayak aku bilang, daging, ikan, itu cuma mengandung 20-30% protein. Sisanya kan berarti bukan. Ya kan? Anggap aja kita bisa menyerap, walaupun 20-30% protein itu pun juga belum tentu bisa kita serap semua. Oh, aku
Kan 100 gram daging mengandung 25 gram protein. Kita makan, harapan kita 25 gramnya masuk dengan ditimbang pas 100 gram. Jangan salah. Belum tentu. Yang masuk bisa cuma 20 atau 18. Karena efek ketidakefisienan. Ketidakefisienan secara fisiologi, belum kalau ditambah intervensi dari vagal tone yang rendah, sympathetic tone yang tinggi. Itu baru salah satu contoh. Nah, berarti kalau manusia tidak bisa super duper efisien dalam makannya, itu sebabnya manusia punya usus besar. Sisanya terlepas di usus besar. Nah, apa yang terjadi di usus besar? Aku tanya sekarang. Disitulah kita punya peliharaan. Kalau lu ada di situ, peliharaanku, bantu efisien. Jadi fungsi apa yang kita pelihara di usus besar ialah apa? Membantu keefisienan kita menyerap nutrisi dari makanan, bukan? Betul nggak? Betul. Ya kan? Fungsinya itu tok, selesai. Tujuan basic biologi dari simbiosis itu cuma itu tok. Kalau pas aku makan dan tidak efisien, aku punya flora yang bantu mengefisienkan kembali. Maksudnya efisien kembali apa? Membantu menyerap yang tidak terserap sebelumnya. Selesai di situ dulu. Bagaimana cara menyerapnya? Apakah memberikan kembali amino asid kah? Glukos kah? Jadi bakteri, nah, Mas tolong download ini Mas, metabolisme bakteri. Basic aja, basic prokariot. Bakteri itu prokariot. Sel prokariot. Apa yang dilakukan oleh bakteri? Kemarin pas Mbak Mira, kita kemarin ngebahas anaerobik bakteri yang bersifat patogenik, yang membuat dia nanah di gusinya. Sekarang kita ngomong prokariot yang tinggal di usus besar kita dalam fungsi membantu efisien. Seperti apa sih binatangnya itu yang kita pelihara? Seperti apa binatangnya? Tolong Mas downloadin dari Google. Metabolic pathway-nya juga kalau ada. Prokaryotik ya. Ya, sel prokaryotik atau bakteri, bacillus apapun itu, kalau ada metabolic pathway-nya juga. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka gunakan, dan apa yang mereka sumbangkan kembali ke kita. Wah, butuh waktu. Gampang Mas, cuma tinggal ketik gini, bacillus metabolism atau Bacillus baca Mas carinya di Google Image. Google Image Bacillus metabolism, nanti yang keluar metabolic pathway-nya, apa aja mereka prosesnya, kan biasanya ada pathway-nya. Keriting nggak ini? Ya, aku cuma mau making to the point-nya, jadi orang agak ngerti, oh apa sih yang ada di usus besar yang kita ribut-ributkan itu mikrobiota. Kalau cuma dengan namanya doang tapi nggak benar-benar ngerti, percuma, nggak dapat itunya, nggak dapat ilmunya nanti. Maksudnya cuman oh iya ya, jadi kayak seakan-akan menganggap sesuatu hal yang tidak dimengerti, yang karena baru ilmunya baru dapat, jadi kayak wow gitu, dan merasa wow harus gimana gitu loh. Padahal manusia dulunya nggak tahu itu ada piaraan di situ. Tapi aku jelaskan fungsinya apa piaraan kita di situ. Di flora kita apa sih fungsinya? Kenapa mereka ada? Ketemu Mas? Oke. Bentar. Ini sambil nunggu pathway-nya ketemu, moga-moga ini benar. Ini apa nih? Untuk perbandingannya. Aku kalau ini nggak jelas di sini. Kurang jelas pecah. Ya. Pecah ya. Oke. Kalau nggak gini nih Mas,
gini, mikrobiota, propionat, diketik aja mikrobiotik, Ini udah propionat, ketemu nih. butirat, udah asetat. Fermentative metabolism of Ya. Bacillus subtilis ya. Ya. Nah. Ini salah satu contoh aja ya. Populasinya itu berbagai jenis. Kalau mau diteliti berbagai jenis populasinya. Mulai dari yang bersifat patogenik sampai yang simbiotik. Ini basic biologi loh. Aku nggak tahu kalau di kedokteran diajarnya apa enggak, tapi ini basic biologi loh. Aduh, kok kurang jelas ya. Downloadnya itu ya, apa pecah ya? Iya, sebentar. Moga-moga sih kelihatan. Moga-moga ya. Aduh, kecilan ya. Digedein aja. Iya, nggak kelihatan juga. Iya, kecil banget ya, Mas. Ya, coba-coba nih, aku yang cari nih. Aku yang cari deh, sebentar. Padahal itu sudah 1.800. Nanti kalau punya aku pecah juga, kasih tahu ya. Ya, siap. Coba Nah, terlalu ini udah ketemu yang jelas nih. Ya. Nah, dah. Nah, ya. Ini contohnya nih. Ini aku kalau yang rumit, kalau yang merasa rumit nih, nggak usah dipikirin. Pokoknya intinya ini salah satu pathway yang digunakan oleh Bacillus. Ini cuma salah satu jenis prokariot. Ya. Jadi fermentasi itu menghasilkan berbagai hal. Yang kita pelajari di basic fermentasi, kalau sel di tubuh manusia, sel dalam biologi kita, ya, dalam sel di tubuh kita itu tidak menggunakan mitokondria, jalur yang disebut fermentasi itu ialah jalur glukosa ke laktat. Ya. Glukosa ke laktat. Itu basic sel kita, sel manusia. Tapi kalau sel ini bakteri, outputnya itu tidak hanya laktat. Mereka outputnya ialah short chain fatty acid. Contohnya apa? Butirat, propionat, asetat. Nah, itu salah satu kimianya. Butirat itu bisa digunakan oleh sel kolon kita, namanya kolonosit. Propionat dan asetat bisa diserap kembali masuk ke portal vein, dikirim ke liver. Ya. Itu digunakan jalur metabolisme. Ya. Propionat masuknya di Krebs cycle. Ya. Asetat penyumbang asetil CoA, propionat masuknya di Krebs cycle. Sama kayak out chain fatty acid. Propionat. Itu nanti nyumbangnya bisa juga ke oxaloacetat. Ya. Jadi intinya hasil fermentasi terhadap apa yang tidak kita serap sempurna di small intestine kita, yang karena kita tidak efisien terlewat khusus besar kita, mereka yang hidup di sana, yang hidup di gut flora kita, itu memanfaatkan untuk mereka hidup. Jadi flora kita kalau ada makanan, alhamdulillah ada makanan yang nggak keserap dia, kita bisa makan rame-rame yuk, makan. Nah, apa yang kita makan, apa yang di gut flora kita makan, outputnya karena mereka prokariot, mereka harus fermentatif, karena prokariot kan mereka tidak pakai mitokondria. Jadi ATP mereka tidak dari mitokondria, mereka selalu menggunakan jalur fermentasi. Outputnya mereka
yang nggak kepake oleh mereka dikembalikan ke kita. Jadi pengefisienan, jadi fungsi dari gut flora kita ialah apa? Yang paling basic, mengefisienkan apa yang tersisa dari small intestine yang tidak terserap. Itu dulu. Itu dikuatin dulu di situ. Oh, di situ. Jadi keberadaan mereka ialah untuk mendukung penyerapan makanan yang tidak sempurna. Akhirnya sama-sama menguntungkan nggak? Mereka bisa hidup, populasi mereka tetap ada, dan populasi mereka memberikan kembali apa yang tidak terserap sempurna dari makanan kita. Kembali menjadi bentuk yang kita bisa gunakan, entah sebagai energi ataupun bahan baku. Betul nggak? Saling menguntungkan nggak kalau kayak gitu? Nah, itu basic ya, basic. Sekarang bikin perbandingan. Kalau orang makan 3 kali, 4 kali sehari dengan orang makan 1-2 kali sehari, kira-kira sisa yang meluncur ke usus besar banyakan mana? Anggap aja dengan kapasitas efisiensi yang sama 80%, sisa 20%, tapi yang 20% 3 kali, 4 kali sehari, 20% 3 kali, 4 kali sehari meluncur ke usus besar, sama yang 20% cuma 1-2 kali sehari meluncur ke usus besar. Lebih banyak. Kira-kira lebih banyak gut flora yang mana? Gut flora yang orang makannya sering, apa orang yang makannya jarang? Jumlah populasinya. Aku tanya, banyak yang mana? Ayo, jangan salah lagi. Banyakkan gut flora yang orang sering makan, apa yang orang jarang makan? Betul. Yang sering makan lah. Iya. Semakin kamu sering makan, semakin banyak yang tidak efisien. Semakin banyak yang tidak efisien, semakin banyak populasi yang bisa mereutilisasi untuk diberikan kembali ke kita. Jadi kalau mau diteliti, mudahnya gini, orang yang makan 1-2 kali sehari, dengan orang yang makan 3-4 kali sehari, sudah aku jamin, dalam hitungan hari, dalam hari aja, populasinya, kalau mau dijumlahkan, bisa dikuantisasi, banyakkan yang sering makan, selesai. Begitu kamu 3 hari nggak makan, hari pertama dicek kembali ke hari keempat, dengan selang 3 hari nggak makan, langsung dicek. Populasinya turun drastis. Kenapa seperti itu? Ya karena memang itu tujuannya. Kalau orang yang nggak sering makan, buat apa banyak-banyak populasi? Mereka juga nggak bisa bertahan. Floranya nggak bisa bertahan kalau nggak ada makanan. Karena fungsi basic mereka ialah mengefisienkan. Itu selesai kok. Nggak rumit-rumit kok mikrobiota itu. Nggak rumit nggak kira-kira? Nggak kan? Fungsi basic, simbiosis mutualisme, ini biologi basic kok. Nah, dari situ baru kita menemukan banyak masalah. Kenapa kok ada orang bisa dihubungkan dengan masalah pencernaan? Kenapa masalah mikrobiota ini bisa dihubungkan dengan masalah pencernaan? Ada yang menghubungkan dengan alergi, ada yang menghubungkan dengan leaky gut yang otomatis jadi nanti autoimun, ada yang menghubungkan dengan berbagai hal, masalah-masalah kesehatan manusia. Itu semua terjadi pada saat di pencernaan ada apa? Kata kuncinya dulu. Apa yang terjadi? Apa? Inflamasi. Selesai. Emang mau apa? Ada apa ya, Bang? Coba mau musikin judul Bang tadi, basic awal yang terjadi di pencernaan itu apa? Inflamasi bukan? Selesai nggak masalahnya? Selesai kan? Nah, jadi untuk tidak terjadi masalah itu, sebelum bingung dengan jenis populasi mikrobiotanya, fokusnya gimana supaya inflamasi turun, bukan? Gitu ya. Basic banget, Mbak. Basic banget kan? Makanya nih, aku bingung kok orang kok pada kebingungan ya. Makanya kalau kita ngeliat dari segi kita ngeliat dari fisiologi semuanya clear, tapi ini kayak diperumit gitu loh. Ada yang sampai fesesnya ditransplantasi lah. Aku bilang, ya Allah, kok ada transplantasi feses dikasih bakterinya feses lain, ribet amat. Turunin aja inflamasinya di usus.
Selesai. Masalahnya timbul lagi nggak? Enggak. Emang apa? Makanya Mbak yang udah rumit-rumit sebelum KF, Mbak rumit-rumit apapun itu Mbak lakukan, nggak usah aku sebutkan. Begitu Mbak KF, apa yang beres duluan? Aku tanya, pencernaan nggak? Gitu aja. Karena root cause Mbak beres nggak? Inflamasinya hilang nggak? Selesai nggak? Iya, udah gak relevan lagi nama sama istilah. Terus ilmu Mbak ya udah diribet-ribetin sebelumnya jadi kok jadi nggak kepake ya? Karena akar masalah saya hilang, saya nggak inflame lagi. Saya nggak harus makan terus. Akarnya ketemu nggak? Betul kan? Ya, akarnya ketemu. Itu basicnya. Dan ini harus adil. Apapun pola makannya harus adil. Adilnya itu gimana? Adilnya kalau manusia belum punya ilmunya, dia juga harus bisa punya pencernaan yang tidak inflamasi. Curang dong kalau cuma kita yang punya ilmunya, pencernaan kita yang aman. Lah manusia yang nggak punya ilmunya, berarti kalau ilmu pencernaan belum ada, ilmu mengenai digestion belum diketahui, manusia semua pencernaannya bermasalah kah? Benarkah? Enggak kan? Jadi clue-nya itu selalu kembali ke alam. Bagaimana alam liar men-setting kita untuk hidup 24 jam. Itulah makanya aku bikin gambarnya KF Lifestyle itu 24 jam. Bagaimana alam liar mengatur kita 24 jam. Bagaimana alam liar mengatur kita bangun di pagi hari, kita mulai bergerak mencari makan, kita mulai rileks, mulai ngerem, kita benar-benar stop. Alam liar harusnya sudah mengkondisikan, walaupun belum ada ilmunya. Itu baru adil. Karena kalau mau dilihat bumi kita dengan manusianya, lamaan mana? Di kondisi alam liar apa di kondisi modernisasi? Secara timeline-nya, lamaan mana kira-kira? Lamaan orang beli makan, apa lamaan orang cari makan? Lihat dari sejarahnya manusia di muka bumi. Kapan sih mata uang ditemukan? Jadi kalau kita mau nyari clue sebenarnya itu selalu historical. Historical apa? Kayaknya aneh deh, kayaknya nggak adil deh. Makanya Mbak waktu yang ikut di meeting di yang seminar kedokteran itu yang isinya nutrisinya semua, mereka pada bingung nggak? Ilmu pengetahuan nutrisinya meningkat, diabetesnya nggak beres-beres. Bingung nggak? Problem solvingnya apa waktu itu Mbak yang Mbak dapatkan? Kedokteran itu kan sebenarnya kalau ikut seminar di mana apapun itu ya, bicara penyakit apapun, kalau pembahasannya tetap memang sebenarnya startnya di inflamasi, rata-rata gitu kok. Itu ya memang berbagai macam disease, berbagai macam modern disease apapun itu Mbak sebutin aja, akarnya inflamasi bukan sih? Inflame nggak sih? Root cause-nya inflame. Ya kalau nggak inflame, ya gimana kita mau tahu kita punya penyakit? Nggak ada rasa sakitnya dong. Betul nggak Mbak? Ayo. Berarti kalau mau cari root cause-nya ialah bagaimana gaya hidup kita memiliki gaya hidup yang anti inflamasi. Itu tok nggak? Betul nggak? Betul nggak Mbak Kira? Aku kan nggak mau punya penyakit macam-macam. Artinya kalau berbagai macam penyakit itu akarnya inflamasi, pemicu awalnya yang inflamasi, berarti kalau aku ikhtiarku hidup sehat untuk tidak muncul penyakit macam-macam, syaratnya apa? Apa yang aku lakukan setiap hari selama 24 jam menjaga tubuhku supaya tidak inflamasi. Betul nggak? Itu dulu, basic banget. Betul nggak, Vera? Benar kan? Oh. Oke. Kalau basicnya itu inflamasi, sekarang aku tanya, basic lagi. Yang memicu inflamasi, yang membuat tubuh inflame, itu siapa sih kalau boleh tahu?
Kita sendiri ya. Pinter. Aduh, pinter banget. Kita sendiri. Nah, kita sendiri itu kalau boleh ke level sel, namanya sel apa? Sel apa yang memunculkan inflamasi di tubuh kita sendiri? Kalau patogen, bakteri atau virus itu kan yang memicunya. Tapi yang membuat inflamasi siapa? Simple kan? Apa? Sel apa, Mbak? Ya, sitokin. Itu inflamasi dari sitokin. Yang mensekresikan sitokin ini namanya sel apa? Ayo, apa? Aduh, ayo dong. Ayo. Makin malam pada ngantuk nih kayak ini. Sel apa yang mensekresikan sitokin? Masa kita kasih clue terus sih? Ayo dong. Udah 9:47. Kita cepet aja, Mas, kita bantu. Ya. Ya, sel darah putih. Ya, udah. Sel imun. Ya, sel imun. Oke. Oh, berarti caranya supaya nggak anti-inflamasi gimana, Mas? Kita kembali paling basic. Pada saat sel imun, apapun itu, bersifat inflamasi atau disebut inflammatory respon, Mas Bud, bisa nyari cepet nggak, Mas Bud? Nyari cepet metabolisme inflammatory respon itu pakainya apa? Cepet, Mas, di Google, langsung di-share screen. Jadi kita langsung ke basic akar ya, biar cepet selesai. Makrofag aja, langsung makrofag. Yang paling sering memicu inflamasi kan tipe ini, tipe M1, M2 makrofag. Bedanya mereka pakai apa? Mas ketikanya keywordnya, langsung keluar itu. Basic banget loh. Oh, yang itu ya, M1, M2 ya. Ya, udah Mas Mulyo udah benar tuh ngomong di itu. Ya, tapi kita buktikan. Dia ngikutin. Ya, udah benar, makanya kan kita basic aja. Jadi output kan penyakit macam-macam. Ditarik mundur kan inflamasi. Entah itu yang inflamasi di pencernaan, entah itu inflamasi dimanapun. Tapi bagaimana cara sel imun ini melakukan inflamasi? Tipe metabolismenya mereka menggunakan apa? Pada saat mereka bersifat inflammatory respon, kan selesai ketemu. Dapat, Mas? Ya, nih. Ya, sip. Nah, itu contohnya pada saat mereka sudah inflamasi, ya. Proinflamatory M1 makrofag. Nah, itu udah ketemu kan? Contoh gini. Oh, salah satunya memicu inflamasi itu makrofag yang tipe M1 ya? Iya, oke. Sekarang Mas Budi tunjukin metabolisme type dari M1 makrofag itu apa? Nah, baru keluar lagi nanti pathway-nya. Cari lagi ya? Iya, M1 makrofag, aerobic glycolysis. Sorry. Mas cari, ketik M1 makrofag, aerobic glycolysis. M1 makrofag. Aerobic glycolysis. Bukan anaerobik, aerobik. Seperti cancer. Oke. Nah, tuh dikasih tanda merah, Mas. Tanda merah yang masuk ke dalam blood. Dilingkarin. Nah, kalau yang bisa nggak pakai lingkaran hijau, Mas? Lawannya. Kalau yang tipe anti-inflamatory, biru boleh. Nah, selesai. Masih kurang jelas nggak? Kira-kira. Ini aku Mas Budi zoomin biar yang lainnya ke zoom. M1 tadi yang tipe pemicu inflamatory, killing response. Yang ini tissue repair, homeostasis.
santai, anti-inflamasi. Kelihatan nggak? Yang nonton TFA kelihatan nggak itu apa? Digedein deh. Glukos. Mas tunjukin yang M1 dulu. Ini yang mau kita hindari. Sorry. Nah, tuh si M1 tuh. Lihat apa yang dipakai si M1. Jelas ya? Akar kalau mau muncul inflamasi, substrat apa yang banyak digunakan? Jelas ya? Nggak usah dibahas ya. Dan kenapa kan aku udah kemarin di TFA kemarin aku jelaskan, kalau kita nggak makan sumber gula dari makanan, artinya nggak makan karbohidrat, tubuh kita berusaha hemat gula seperlunya nggak? Artinya kita dominan pakai apa yang banyak di tubuh kita. Kalau lagi posisi puasa, nggak makan, yang banyak di tubuh kita apa? Dan kalau kita nggak ada diabetes, berarti kan nggak banyak gula di badan kita. Yang banyak di badan kita apa yang bisa dipakai sebagai energi? Lemak. Sekarang Mas tunjukin M2. FFA. Ya, betul kan? Pada pinter-pinter sekarang penonton kita. FFA. Ya, geser Mas, geser. Gedein yang M2 Mas. Gedein yang M2. Oke. Di zoom. Ntar aku hapus dulu ya. Nah. Mas pakai laptop sih ya. Iyo. Nah, turunin, lingkerin lagi. Biar nanti yang nonton ulang di YouTube ketahui kira-kira yang dipakai sel imun kita sekarang dominannya apa? Pakai ini enggak? Nah, kalau kita sudah tidak makan sumber glukosa, ya, bukan sumber glukosa, bukan gula pasir loh ya. Jangan sampai saya udah nggak makan gula pasir kok. Aduh, keterlaluan. Aku nggak mau ngulang lagi. Artinya kita dominan kalau makrofag itu kan punya mitokondria. Kenapa masih ngotot pakai gula? Pakai aja free fatty acid. Gula dihemat aja buat yang nggak punya mitokondria, contoh sel darah merah. Nah, berarti yang membuat pencernaan Mbak Ira nyaman karena makan sesuatu, apa karena nggak makan sesuatu? Nggak makan. Ya, karena Mbak nggak makan sesuatu. Kalau dulu kan sebelum KF, Mbak harus makan sesuatu supaya tidak inflamasi. Nah sekarang Mbak nggak makan sesuatu untuk anti inflamasi. Ya kan? Kalau harus makan sesuatu itu kan nggak adil. Kenapa? Di seluruh bumi belum tentu makanannya ada yang sampai yang harus dimakan untuk anti inflamasi. Contohnya obat lah, gitu lah gampangnya. Tapi kalau alam tidak menyediakan sesuatu dengan mudah, membuat kita mudah mencari makan. Kira-kira saat Mbak tidak makan dan masih mencari makan di alam liar, imun Mbak pakainya apa? Free fatty acid bukan? Iya, free fatty acid. Nah, berarti sistem imun Mbak sifatnya inflamatif apa anti-inflamasi? Anti-inflamasi. Masih bingung nggak dengan mikrobiota? Jadi kalau yang kita takutin dari mikrobiota itu kalau ada yang men-trigger M1 untuk menyerang, killing response contohnya. Yeah. Kalau M1 yang pakai glukosa ter-trigger untuk memicu reaksi inflamasi terhadap suatu bakteri, berarti bakteri itu sifatnya imunogenik nggak? Memancing kemarahan imun nggak? Yeah. Antigen dia bersifat antigenik nggak? Yeah. Artinya jenis bakteri atau yang hidup di gut flora kita sifatnya patogenik nggak yang membuat kita merespon? Pada saat pada saat M1 kita merespon inflamasi untuk merespon terhadap flora yang jelek itu, collateral damage-nya kemana? Yang ikut meradang siapa? Usus. Selesai kan? Nah kalau usus sudah sering meradang gitu terus, kira-kira permeabilitas ususnya meningkat nggak? Melebar nggak? Merenggang nggak? Iya. Nah, kalau sudah merenggang, permeabilitas merenggang,
protein dari makanan yang belum terserap sempurna gampang nyelusup masuk nggak melewati tight junction-nya tanpa harus dipotong dulu lewat amino acid? Pasti. Karena udah bocor kan, leaky kan. Nah kalau Iya. udah gampang, kalau protein dari makanan sendiri yang belum dipecah sempurna itu langsung bisa masuk menyeberang ke mukosa, di balik mukosa, malah memicu respon baru nggak dari Nambah-nambah dari respon. imun. Yang tadinya awalnya makrofag melawan patogen Tambah lagi. atau yang disbiosis, collateral damage inflamasinya membuat makanan jadi alergik. Itu respon alergik juga. Nambah Kalau obat. udah menimbulkan respon alergik, enteric nervous system, saraf menghubungkan pencernaan dengan otak, ngikut juga terangsang. Terangsangnya gimana? Aduh, enak. Gitu, apa muncul anxiety, apa muncul keyengan, pusing, atau di anak-anak berkebutuhan khusus muncul kejang, atau muncul hiperaktivitas dari koordinasi saraf vagus dan enteric nervous system. Kira-kira respon balik yang terjadi di usus kena ke otak nggak? Iyalah. Sekarang kira-kira Mbak Ira udah makin clear nggak? Yang Mbak rasakan dulu udah bisa menghubungkan koneksinya nggak sekarang? Sudah mulai. Asik. jadi kenapa sekarang Mbak merasa nyaman tanpa bingung harus makan apa? Terserah. Yang penting jangan ngasih makan M1. Gitu aja kan selesai kan? Nggak pusing lagi kan harus makan sesuatu. Yang penting Mbak sekarang nggak ngasih makan si M1 makrofag. Nggak menyediakan banyak substrat untuk dia merespon. Sesimpel itu nggak? Makanya begitu Mbak KF, masalah GERD Mbak beres duluan nggak? Itu dia. Dan harusnya kan GERD-nya kan nyaman terus kan? Nah, tapi jangan salah. Begitu Mbak tidurnya bermasalah atau ada apa, bisa muncul lagi inflamasinya. Kenapa? Karena kalau tubuh sedang inflame, yang terpengaruh lebih cepat pertama kali ialah apa? Pencernaan. Inflame-nya mau di mana, pencernaan ngikut. Inflame-nya mau di mana, pencernaan ngikut. Contohnya nih, ini kalau bagi analisa dokter gampang gini. Pernah nanganin burn pasien nggak yang kebakar tangannya atau apa gitu yang dalam luka bakar? Yang cederanya di permukaan kulit lah. Lihat nggak efeknya ke lambungnya? Lihat nggak efek kenaannya gimana? Pada saat dia traumanya sampai dia kesakitan. Iya. Bisa makan nggak? Mual-mual juga nggak? Itu mudahnya melihat bagaimana inflamasi itu di tubuh posisi manapun, walaupun Mbak juga ataupun di paru-paru posisi COVID, bagaimana efeknya langsung ke pencernaan. Iya. Jadi kalau kita inflame, ya itu dia. Stres. Ya, oke ya, stres sama itu baru inflame doang. Ini belum dari sympathetic overdrive. Kalau dari stres kan udah jelas. Stres itu kan berarti sympathetic overdrive atau sympathetic meningkat. Nah, kalau sympathetic meningkat, kira-kira vagal tone-nya ditekan nggak? Iya. Bisa makan nggak? Karena aku tanya. Gimana Mbak Ira? Ya nggak kelar-kelar jadinya. Iya. Ya, makanya sekarang kalau Mbak di KF belajar fisiologi apa belajar makanan sekarang? Fisiologi. Kira-kira mana yang lebih jelas? Ya makanya belajar lagi kan Mas, kalau di KF belajar lagi. Yeah. Tapi bener nggak? Ya. Tapi bener nggak? Sesuai ilmu kedokteran nggak? Sesuai yang dipelajari nggak? Sesuai. Kalau dulu kan kita belajarnya karena masih nggak kebayang gitu ya. Baru bisa oh iya ini yang dirasain. Oh iya. Iya, jadi ini aku bukan itu sebabnya Mbak. Makanya kalau sudah KF, harapanku ialah dalemin fisiologinya. Ilmunya aku nggak bakal
split, aku bagiin. Yang penting kita ngerti manusia as a whole. Treat as a whole, bukan treat khususnya aja. 24 jam kita hidup, selaraskan hidup kita. Jadi kita nggak, kalau diet di luar sana mah banyak, Mbak. Dan semua pasti fokusnya ngomongin makanan, aku jamin superfood lah, ini apa sebagainya, terserah deh. Di KF kita melihat keselarasan 24 jam. 24 jam ketofastosis lifestyle. Ya. Selaraskan. Itu semua memberikan metabolic input. Kita bisa mempertahankan sepertiga gas, sepertiga break atau rem, sepertiga stop atau reset tidur, dijaga terus. Inilah kunci gaya hidup anti-inflamasi. Selaraskan. Saat kita nge-break, rem, kita relaksasi, kita menghindari makanan yang bisa memberi makan atau menyediakan substrat berlebih bagi makrofag tipe 1. Salah satu dari inflammatory type. Tidur. Jelas, ngereset semua sistem saraf kita, perbaikan terjadi, repair terjadi, tisu repair terjadi, homeostasis terjadi. Bangun kembali, create demand. Kalau kita mau create demand pagi-pagi, kita ya kalau create demand ini karena di zaman modern, di zaman lalu nggak create demand. Memang demand-nya harus cari makan, bergerak. Itu kalau mau hidup. Kalau kita yang create demand sendiri, kita aktif bergerak, tidak langsung makan, create demand. Sehingga tubuh kita nge-recycle dari apa yang bisa di-recycle. Yang jelek-jelek, kalau ada yang jelek, recycle lagi. Itu disebutnya autofagi. Terjadi pada saat kita create demand. Rem lagi, stop lagi. Gas lagi, rem lagi, stop lagi. Jadi ilmunya sekarang udah lebih lebar ya. Nggak hanya sepertiga lambung lagi ilmunya seperti di awal 2016 ya. Sekarang sepertiga gas, sepertiga rem, sepertiga. Lebih konkret. 24 jam. Udah ditambah nama Ira. Dijalankan, insya Allah nggak bakal maladaptasi. Adaptasinya bagus terus. Dan apa yang dirasakan sehat sejak 2016 Mbak rasakan, kalau Mbak bisa mempertahankan itu, nggak bakal berubah. Mau sampai Mbak November nanti 5 tahun, mau sampai 5 tahun lagi ke depan, insya Allah. Kalau Mbak konsisten mempertahankan, nggak cuma fokus di makanan, tapi tetap menghindari karbohidrat, tapi Mbak bisa menjaga sepertiga harinya untuk gas, sepertiga hari untuk rem, sepertiga hari untuk tidur, diharmoniskan terus, yang Mbak dapatkan di awal KF akan selalu didapatkan. Dan dijaga, dan mungkin malah lebih baik. Nah, itu pesan buat Mbak, dijalankan. Update aku hasilnya bagaimana. Kesulitannya di mana juga boleh kalau ada kesulitan. Aduh Mas, saya masih ada kendala gini-gini. Saya harus tiba karena nih tadi kan Mbak jawabannya kan nggak shift malam. Tapi misalnya harus shift malam karena satu hal, yang 3 panah di dalam tadi itu digeser Mbak. Itu bisa digeser-geser. Kalau orang kerja shift malam, gas, rem, sama itunya tadi yang batasan jamnya, putar aja. Mas kalau saya kerja malam gimana? Putar aja gasnya di malam hari. Tapi kamu tahu kan kapan mulai ngerem dan mulai stopnya? Jamnya kan itu kan circle-nya 24 jam. Kan ini circle-nya nih, aku share sekali lagi. Ya. Kan ini circle-nya 24 jam. Yang tengah itu kalau tiba-tiba shift malam, padahal di malam hari itu udah waktunya stop, misalnya malah kerjanya jam 20.00 atau misalnya jam 8 malam, geser gasnya ke situ, putar gasnya ke situ, nanti kan break-nya ngikut. Kapan break, kapan stop, ikutin lagi. Jadi nggak ada excuse. Wah saya shift malam, gimana saya bisa tidur? Ya harus ketemu lagi nanti jalur gimana dia break dan stopnya. Kalau ini kan ngikutin normalnya sirkadian. Jadi kalau duniawinya membuat kita sirkadiannya tidak bisa sempurna, bukan berarti kita nggak bisa ikut KF. 24 jam gaya hidup KF bukan berarti nggak bisa. Putar aja tengah. Mau diposisiin di mana gasnya? Terserah. Kamu mau posisiin gasnya di mana? Jangan
stopnya itu ditaruh gas, tapi gasnya itu nggak diganti sama brake, tetap gas juga, kepanjangan gasnya. Kalau kepanjangan gasnya, ya ngeremnya ya susah. Kalau ngeremnya susah, ya gimana mau dimatiin di stop? Sulit. Kalau itu udah terjadi, itu disebut namanya maladaptasi. Supaya tidak maladaptasi, itu basic circadian, putar-putar tengahnya, diputar-putar tengahnya ya, supaya mencari posisi di saat bisa seperti itu, saat tidak bisa putar lagi, cari. Oh, jadi aku nggak buat itu kayak jam biasa dari jam 12, jam 1, jam 2 muter gitu, orang bingung. Aku bikin itu 24 jam full circle biar gampang lihat angka-angka sampingnya. Kalau dibikin 24 jam circle gitu, orang bisa nentuin sendiri. Oh iya ya, aku geser di sini gasnya. Nah, ini di screenshot deh bagi penonton YouTube atau apa, di screenshot di itu. Jadi nanya, Mas kalau aku ini gimana? Nah, supaya nggak maladaptasi, supaya selalu bagus ketosisnya, selalu berasa antiinflamasinya. Gunakan master ini, putar-putar tengahnya, sesuaikan dengan kondisi. Ya, berusaha. Walaupun aku bilang minimal 6-8 jam, jangan ngejar di paling terminimnya 6 jam. Kalau bisa 8, kenapa enggak? Nah, jadi makanya aku paling bagus 8 jam. Ya. Jadi jangan nawar-nawar. Kan minimal 6 jam, Mas. Ya, oke. Ada orang yang bisa 6 jam, tapi kalau bisa optimal 8 jam, why not? Nah, coba deh. Mulai diatur dengan kegiatan sehari-hari masing-masing, gunakan rumus ini, kata Pak Rafael, geser-geser, sesuaikan. Jadi nggak bingung lagi nanti kapan saya mesti ngerem. Wah, aku nih mesti kerja sampai jam 9 malam lagi. Aduh, dari jam berapa misalnya? Udah di fine tune 3 lingkaran di dalam. Supaya sepertiganya adil terus. Nah, itu tips dariku. Sekaligus closing dariku. Nah, silakan closingnya Mbak Ira. Monggo Mbak Ira, closing. Ya, alhamdulillah. Yang saya dapat memang seperti tadi yang saya buat di slide saya, bahwa medicine is never ending study ya. Yes. Itu cuma perlu adil terhadap diri kita. Nanti diri kita juga pasti adil juga gitu. Ya, artinya ketika misalnya kita ya tadi kan udah dibuat, kita udah tahu teorinya nih, tinggal dilaksanain. Laksanainnya susah. Tantangan setiap orang beda-beda dong. Aku nggak bisa ngejudge. Tapi ya yang benernya dikasih. Miss-nya di mana? PR setiap orang individu. Tapi jangan miss-nya itu nggak punya acuan, jadinya nanti malah justifikasinya nanti salah, malah bilang, wah ini gara-gara aku nggak makan karbo kali ya, saya jadi kayak gini. Salah lah. Masa cuma gara-gara nggak makan karbo, nunggu sampai tahu, kalau udah maladaptasi mah hitungan 1-2 bulan aja juga udah kelihatan maladaptasi. Yes. Apalagi kalau kayak Mbak udah sampai November nanti 5 tahun. Nggak nunggu lama deh kalau maladaptasi, nggak perlu ini. Asal yang penting jangan pusing di makanan, yang dimakan tidak ada karbo. Tapi kalau ada gejala, cari tahu dari sepertiga gas, rem, dan stop tadi mana yang terganggu ya. Itu PR-nya Mbak. Jadi Mbak sekarang punya acuan nih dari circle itu, Mbak punya acuan. Wah, aku kalau mau sehat terus nih, ikhtiar Mbak kan ikut KF kan supaya sehat terus kan, supaya mau anti inflamasi terus kan. Nah, rumusnya udah aku kasih. Gimana, tinggal Mbak implementasi. Itu doang PR-nya. Oke, thank you Mbak Ira. Kayaknya memang PR terbesarnya masih seputar tidur, tapi enggak apa-apa. Itu tapi jadi kalau udah bagus dan weight gain, lapor ke aku. Aku pengen aku membuktikan bahwa begitu Mbak udah ngikutin sepertiga itu, Mbak nanti bakal, iya Mas, saya gampang weight gain sekarang. Nah, buktiin sendiri. Nah, itu harus terbukti. PR buat Mbak. Oke. Thank you Mbak Ira, thank you juga Mas Tio yang nggak pernah bosan-bosan ya mengulang-ulang lagi, tapi jadi kita makin semangat bahwa selalu harus ada balance, ya kan? Balance-nya kita adalah bagaimana di gas, rem, dan stop itu tadi. Ya, kalaupun tidak balance ya berarti kita tahu konsekuensinya, tekor ke hari berikutnya, nggak boleh punya utang.
Oke, teman-teman, Ya. kita jumpa lagi di hari Sabtu. Minggu ini masih ada, dan jangan lupa minggu depannya juga masih ada. Tetap akan ada terus, walaupun kita nanti menjelang bulan puasa. Nantikan format acara barunya, nanti di bulan puasa pasti ada. Nanti Mas Tio akan umumkan. Oke, selamat malam teman-teman. Sampai jumpa.